Halo. Pul. Oh. Ya. Hai guys, welcome to Kelompok 2. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang konsep produksi. Nah, di sini ada pengertiannya. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi, produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya faktor-faktor. Pertama, faktor tenaga kerja atau SDM. Kedua, faktor sumber daya alam atau SDA. Ketiga, faktor modal. Keempat, faktor kewirausahaan. Kelima, faktor teknologi informasi. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi atau cost production merupakan biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan atau badan usaha, mulai dari proses pengolahan bahan mentah hingga menghasilkan barang jadi. Akumulasi dana yang dikeluarkan dalam proses ini disebut sebagai cost production. Selanjutnya, teori penerimaan produsen. Yang pertama, penerimaan total adalah keseluruhan penerimaan yang dihitung dari hasil perkalian antara harga dan kuantitas output yang terjual. Nah, yang kedua ada penerimaan rata-rata. Adalah penerimaan per unit output. Penerimaan rata-rata sama dengan harga jual per unit output. Nah, yang terakhir ada penerimaan marginal, adalah tambahan penerimaan yang diperoleh dari penjualan satu unit output tambahan. Nah, selanjutnya ada teori perilaku produsen. Apa sih itu teori perilaku produsen? Teori perilaku produsen adalah pemikiran mengenai bagaimana cara produsen dalam membuat barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Berikut berbagai bidangnya. Teori ekonomi mikro, kedua, teori ekonomi psikologis, ketiga, teori ekonomi antropologis. Selanjutnya, laba maksimum. Laba maksimum adalah suatu kondisi laba yang diperoleh perusahaan mencapai tingkat maksimum atau tertinggi. Laba maksimum akan terjadi apabila selisih angka penerimaan dan total biaya produksi mencapai angka terbesar. Ready for action, let's go.